Alright, welcome back. Di sini kita belajar mengenai Python ya sekarang ya. Kemarin kita belajar mengenai mobile terus kayaknya bosen ya saya nih. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai Python. Nah, di sini saya akan ngasih tutorial gimana cara buat bot di Telegram ya. Nah, jadi di Telegram ya lewat Telegram lebih tepatnya. Nah, jadi dengan Telegram ini ada sebuah bot namanya bot father. Jadi bot father ini nanti bisa kayak membuat berbagai bot untuk berbagai kebutuhan gitu kan. Nah, itu nanti ya bot itu nanti bisa kalian masukin kemana aja, jadi mungkin nanti bisa ke server atau mungkin nanti ke alat yang lain itu untuk memerintah gitu kan. Jadi kita bisa terangin konsepnya dulu di sini ya kan. Nah, jadi di sini kita terangin dulu, di sini ada bot father gitu kan, ini namanya bot father di sini. Nah, di sini ini bot father, dia akan nanti ngebuat bot gitu kan, bot yang nanti kita gunakan gitu. Nah, misal gini, ini namanya bot kita. Ini bot kita. Nah, dari sini, ini nanti bisa kita letakin kemana aja gitu. Letakin kemanapun, misal ke server. Nah, atau mungkin ke alat-alat yang lain kan. Nah, gunanya bot ini nanti kalau kita ngasih respon, misal dari bot kita ini nanti ngasih respon misal start gitu kan. Start. Nah, dia akan nanti ngirim pemicu gitu kan. Untuk ke server nanti untuk ngelakuin apa gitu. Nah, ada beberapa sintaks itu kan. Nah, ini konsepnya aja. Nah, dari bot ini ke sini nanti kita pakainya API gitu ya. Jadi pakainya API. Kenapa kita pakainya Tele? Karena API di Telegram kelihatannya gratis ya, tidak berbayar kelihatannya. Kalau salah nanti tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, terus bagaimana gitu kan. Jadi dari API ini nanti akan masuk ke server ini atau mungkin ke alat-alat yang lain lah. Nah, kalau sudah nanti ada berbagai sintaks juga ya yang bisa kita lakukan gitu kan, tapi overall sama gitu. Nah, ini untuk konsep dasarnya. Jadi sebelum kita ngoding, mungkin kalian bisa untuk klik like, subscribe gitu, dan klik loncengnya sebelum biar gak ketinggalan dengan konten-konten lainnya gitu kan. Nah, udah, ini di sini karena udah, kita langsung aja. Jadi di sini kita buat file baru dulu di folder bebas, kalian mau ngapain. Di sini kita new file aja, misal apa, buat nih coba-coba .py ya, karena ekstensinya Python. Lalu kita harus import telebot. Nah, import telebot ini merupakan sebuah library ya. Jadi kalau kalian nggak punya, nanti silahkan download dulu gitu. Pakai sintaks pip install telebot. Ini pakai ini ya. Nah, ini pakai sintaks pip install telebot untuk install. Nah, terus kita nanti harus buat variabel bot ini. Lalu telebot titik telebot seperti ini. Kita masukkan API-nya. Nah, API-nya ada di mana gitu kan. Nah, di sini kalian harus ke Telegram dulu, ke Telegram sini. Lalu ketik bot father gini kan. Ini botnya. Bot father. Lalu kalian di sini lalu klik new bot ini. Nah, kita nanti masukin nama gitu kan. Masukin nama bebas, misal bebas ya, misal coba YouTube. Nah, nanti dia akan dan harus gitu ngasih belakangnya tuh underscore bot gitu. Dan memang agak sedikit repot sih. Underscore bot seperti ini. Nah, di sini kan udah nih. Semisalkan untuk kita dapat tokennya lah ya. Tokennya API-nya ini. Nah, untuk token dan API ini, inilah yang nanti kita kopaskan ke dalam codingannya. Jadi seperti ini. Copy aja. Paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu jangan lupa untuk kalau mau buat perintah ya, add bot titik message seperti ini. Oh ya, ini salah ya, telebot B-nya gede. Nah, add message seperti ini. Nah, terusan message handler ya, pilih yang ini dalam kurung comments. Nah, di sini perintahnya tuh apa gitu kan, misalkan start gitu, start tulisannya gini ya, ini titik 2, bukan titik 2, udah gini. Lalu kita buat fungsi di Python tuh welcome ya. Ya misalnya bebas lah, ini nama fungsinya bebas. Nah, di sini pesannya message. Jadi kita nanti pesan yang ini nanti akan disampaikan ke sini, message.
bot titik reply. Jadi ada berbagai banyak reply bla bla bla. Ini nanti kalian ya kalau mau ngasih respon tuh biasanya cukup buat .reply_to ini ya. Lalu kalian ketik aja message-nya, kita masukkan kalau ada message. Terus nanti kita pesannya adalah selamat datang. Selamat datang. Seperti ini. Nah, di sini kan ini tuh buat .reply itu nanti akan ke sini ya, ke botnya sini. Ini kan kalau kita start dia nggak akan ngasih respon kan, karena nggak ada ininya, apa namanya ya, belum ada sintaksnya kan. Nah di sini kalau misal buat .reply itu nanti akan ke sini nanti, pokoknya yang reply itu nanti akan ke WA. Tapi kalau gimana nanti kita harus ngelakuinnya di tujuannya, misal di servernya gitu. Nah nanti kalian bebas sih, gak usah pakai reply, masukkan aja logikanya di sini. Misalkan print gitu kan, perintah start sudah dilaksanakan gitu. Nah jadi nanti ketika dia print gitu, ibaratnya kita start, nanti di sini dia akan ngomong selamat datang. Tapi kalau di servernya dia akan ngeprint perintah start sudah dilaksanakan gitu kan, perintah start sudah dilaksanakan. Nah supaya bot ini tuh bisa dijalankan terus, ibaratnya dia akan dalam keadaan aktif terus, dalam keadaan aktif. Jadi maksudnya dalam keadaan aktif tuh ketika kita ngomong start, dia tuh nggak stuck di command start itu terus, jadi dia akan looping terus untuk refresh lah ibaratnya ya, refresh state gitu. Nah dalam keadaan aktif gak stuck di satu perintah. Terakhirnya kita kasih while true seperti ini, try bot.polling polling gini, accept pass seperti ini. Nah jadi dia itu fungsinya ketika dia ya ibaratnya nanti kalau kita start dia bisa start lagi gitu. Tapi kalau nggak pakai, nanti kalau start ya udah tamat gitu, harus di refresh lagi untuk tokennya. Dan biasanya token ini tuh nanti sifatnya bisa kita ubah gitu. Ada perintahnya di bot father, ibaratnya kalian kalau ada yang usil gitu kan, botnya malah dibajak gitu, nanti kalian tinggal ganti API aja itu bisa. Nah misal seperti ini ya, udah kita save. Misalkan saya ke sini, jadi ini saya nyimpennya di coba-coba ya. Kita copy dulu. Nah, di sini kan coba-coba ini harus dijalankan gitu. File coba-coba ini harus dijalankan di server atau di ya ibaratnya di tempat manapun lah kalian mau nyimpen gitu kan. Nah, jadi kita harus jalanin dulu CMD-nya. Coba-cobanya ini. CD Ctrl V. Nah, di sini kita harus menjalankan scriptnya. Python.exe coba-coba.py. Nah ini kan dia sudah jalan ya kan, karena nggak ada ininya, lokasinya lagi. Nah di sini kalau kita di botnya ini kita start gitu, start, nah dia akan langsung muncul selamat datang. Nah tapi kan tadi kan di servernya kita harus ngapain gitu kan, tadi udah di print gitu. Jadi di sini dia sudah ngomong perintah start sudah dilaksanakan. Ini bisa kita tambahin lagi, misal perintahnya gitu kan, misal ini add bot.message handler comment, ini mungkin salam hangat, jangan susah-susah, salam ini. Nah terus dev welcome, ya jangan welcome juga ya, dev salam gini, message bot.reply_to message seperti ini, koma, nah ini salam hangat gitu, salam hangat dari Mr. Brahma misal. Nah terus mungkin juga ini bisa print ya kan, kenapa print gitu, karena ya paling gampang print gitu kan. Nah di sini mungkin perintah start sudah dilaksanakan, perintah start, perintah salam sudah disampaikan, salam sudah disampaikan. Jadi nanti pinter-pinternya kalian, misal kalau mau nangkap respon dan segala macam itu juga bisa, nanti kalian coba sendiri atau nanti tulis di kolom komentar gimana kode kalian untuk nangkep respon gitu kan. Ibaratnya kalian ngomong ini kan salam ini kan, nah nanti coba kalian bisa nggak mungkin tambah-tambahan di sini gitu, nanti silahkan gimana, tulis di kolom komentar gimana kodenya gitu, saya mau lihat gitu. Nah seperti ini udah. Terus di sini kita
ibaratnya matiin dulu cd seperti ini, Python kita ulangi lagi, coba-coba.py. Nah udah jalan di sini, gampang aja, start, masih jalan, selamat datang. Dan yang kedua salam ya kan, salam. Nah ini juga sudah ada gitu. Dan ketika kalian mungkin nanti cari di ibaratnya ibaratnya kan gini kan ya, coba-coba ya, ini sudah ada username. Jadi ketika teman kalian mau mencoba bot yang kalian bangun, itu juga sudah bisa gitu, asalkan file dari coba-coba.py ini juga aktif gitu. Nah jadi misal kalian masukin ini ya, kalian jalanin ini Windows PowerShell-nya kan, Python-nya. Nah kalian nanti kalau botnya kalian share gitu kan, itu nanti masih bisa jalan karena masih aktif gitu. Tapi ketika ini kalian matiin, kalian quit, dan teman kalian nyoba, ya nggak bakal ada respon gitu. Kita coba ya, misal ini nggak kita aktifin gitu kan, ini mati nih ya, karena CMD-nya udah kita matiin kan. Ini nanti kalau kita start, nggak bakal muncul respon apapun gitu, salam. Nah nggak akan bakal muncul respon apapun gitu ya, karena sesimpel filenya tuh mati gitu. Jadi ketika dia ngontak jadi dia ngontak via API. Jadi ini dia ngontak, coba YouTube ini ngontak via API yang kita sampaikan di file tadi, tapi kan nggak ada koneksi gitu dari coba YouTube tadi, nggak ada respon. Jadi ya time out gitu kan, ibaratnya ya putus hubungan gitu. Jadi ya percuma ketika kalian nanti mungkin coba iseng coba YouTube underscore bot, tapi kok nggak bisa ya, sesimpel filenya nggak kami aktifin gitu, saya aktifin gitu. Nah itu sih mungkin untuk gimana sih cara sederhana untuk bikin bot di Telegram gitu kan. Nah di sini kita review sebentar. Di sini menggunakan bot Father, langsung aja new bot gitu kan. Di sini juga ada berbagai menu, add new bot, my apps, bla bla bla, my game, token, revoke, bla bla bla, semua banyak. Di sini sudah ada penjelasannya juga. Nanti kalian new bot aja, nanti masukkan nama, nanti dapat token. Di sini kita buat script untuk Python botnya itu menggunakan telebot. Jadi import telebot, bot sama dengan telebot titik, telebot t sama b nya gede, masukin tokennya. Lalu untuk menghandle pesan gitu kan, ibaratnya perintah, itu pakainya add bot titik message underscore handler, masukkan pesannya, misal start, berarti nanti kalian eksekusinya berarti harus slash start gitu. Nah lalu ngapain aja di dalam fungsinya ini, dev welcome, ketika message-nya diterima dia ngapain gitu kan. Nah seperti ini sih. Nah overall saya juga pernah coba gitu kan. Nah untuk mencoba membuatnya, jadi saya kemarin itu untuk nge-remote server. Jadi servernya itu kan harus di dalam satu jaringan tertentu gitu kan. Nah tapi dengan telebot dan ngerok gitu kan, ngerok. Jadi ngerok itu untuk tunneling. Nah itu jadi bisa tuh saya remote dari rumah gitu. Itu kegunaannya untuk telebot. Jadi ketika saya klik start gitu, dari telebotnya tuh akan nge-execute sebuah perintah untuk tunneling gitu kan. Nah dari respon tunneling tadi itu disampaikan lewat chat tadi gitu, chat tadi pakai bot.reply. Nah jadinya saya nanti bisa lah ibaratnya untuk nyoba-nyoba gitu kan. Nah minusnya ketika kalian nanti ini satu ini nanti digunain gitu kan, sering digunain untuk orang banyak, itu nanti biasanya API-nya akan bermasalah gitu, dan kalian harus generate lagi dan nyeting lagi. Katanya kekurangannya cuma itu sih. Dan bisa untuk dibuat seperti ini ya. Jadi kalau dibuat Father kan bisa nih dibuat kayak gini pilihannya. Nah itu gimana, tolong tunjukkan kepada saya nanti lewat kolom komentar ya. Nah mungkin itu untuk penjelasan singkat bagaimana cara membuat bot di Telegram. Kalau kalian suka dengan konten ini, klik like, comment, dan subscribe supaya juga ketinggalan lagi dengan konten-konten semacam ini. Dan sekali lagi kalau kalian sampai menonton di titik akhir ini, saya mengucapkan terima kasih banyak and see you.